Assalamualaikum jemaah Masjid Nurus Sadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Ahad Subuh 20 Oktober tahun 2024 dengan narasumber Ustadz Dr. HM Aji Nugroho, LCMP DE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulihil karim wa nahnu jamaah salat subuh Masjid Nurus Sadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga subuh ini. Dan dari sinilah kita berharap kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua sebagai umat yang istiqomah dan dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa ini menjadi penting? Karena ini adalah salah satu hal yang harus dicapai oleh umat manusia ketika umat manusia itu diberikan oleh Allah amanah berupa kehidupan. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa umur umat manusia itu terbatas. Manusia dikatakan manusia ketika saat sudah bercampur tiga unsur tubuh bukan fisik yang kemudian disebut dengan istilah jasad. Yang kedua, bercampurlah sesuatu yang mampu menjadikan jasad itu bergerak, yaitu ruh. Dari ruh dan jasad ini menikah, maka lahirlah satu hal yang melekat dalam diri manusia, namanya jiwa. Maka Quran menggambarkan ada istilah jasad, ada istilah ruh, ada istilah nafas. Kalau jasad ini dibuat dari tanah, khalaqahu min tin. Tanah itu adalah bisa dikatakan syarifati tanah, sehingga kenapa manusia meninggal dikembalikan lagi ke tanah, karena dia berasal dari tanah dan akan dikembalikan oleh Allah ke dalam tanahnya Allah. Allah yang menciptakan bentuk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk hidup yang Allah pernah ciptakan. Yang kedua, ada istilah namanya ruh. Ruh itu entitas gaib yang kemudian digabungkan dalam jasad manusia. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Allah itu kalau menyebut manusia selalu bergandengan dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini Allah ingin menggambarkan bahwa makhluk yang ada di dunia atau makhluk yang diciptakan Allah itu ada unsur yang nyata dan ada unsur yang gaib.
Gaib ini kalau dibagi dalam eksistensi manusia, niku bentuk jasad niku utuh nyata, sedangkan bentuk yang lain bisa disebut namanya bentuk yang tidak nyata. Dan kita diminta untuk percaya. Salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan sesuatu yang gaib dan tidak nampak. Maka Bapak Ibu sekalian, ketidaknampakan itu diminta oleh kita untuk percaya. Maka muncullah kaidah al-yaqinu la yuzadu bis-syak. Sesuatu yang diyakini tidak boleh tergantikan dengan keraguan. Senajan toh mboten ketinggal, dari situlah muncul keimanan, keyakinan, kemantapan untuk mengimani sesuatu yang Allah pernah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan disinilah kemudian Al-Imam Rabi' Al-Asfahani menerjemahkan ada 3 bentuk eksistensi yang mungkin tidak bisa diakses oleh manusia. Satu, yang memang kekuasaan Allah, yang Allah itu tidak mungkin untuk memperlihatkan kepada manusia, kecuali manusia itu pernah mengalami hal tersebut. Wujudnya apa? Wujudnya banyak. Yang pertama, ada eksistensi yang sampai saat ini belum terjadi tapi diminta percaya, contohnya kiamat. Kiamat itu wonten, tapi terjadi di akhir zaman ketika Allah menghendaki alam ini balik dipunhaturaken. Kalau digambarkan, matahari didekatkan, setelah matahari didekatkan, maka panas ini menjadi tidak terkendali. Efeknya lagi, gunung-gunung mungkin akan meletus, mengeluarkan lahannya. Efek yang paling parah lagi, oksigen menjadi hilang, udara menjadi susah untuk diakses. Maka wajar orang merasa ketakutan luar biasa. Di dalam riwayat tanda itu menarik, setelah seluruh umat manusia menikah bertemu dengan kiamat, maka nanti akan bertemu selain akhir dunia, pembukaan awal dunia perhisaban, yaitu dikumpulkanlah manusia di dalam satu tempat, namanya padang mahsyar. Padang mahsyar menikah luar biasa. Di sini menungso kabeh sejak zaman Adam sampai zaman akhir zaman. Dan itu dikumpul ke dados tunggal. Dan yang menarik lagi, banyak tiang ini mboten kiat melumpuk dari siji sejak manusia zaman purba, zaman awal hingga zaman paling akhir zaman. Dikumpul ke dados setunggal, kondisinya itu semuanya kelumpuk jadi satu, yo panas, yo sumuk, yo boten nyaman sekali. Sehingga pada waktu itu menungso menikah karena tidak nyaman, akhirnya berupaya untuk mencari namanya pertolongan, dalam bahasa Arab namanya syafaat. Nah, bagaimana mereka ini nyari? Berkumpullah mereka, ngomong, boleh para nabi, para rasul, karena mereka ini adalah orang-orang yang doanya tidak pernah tertolak. Setelah kumpul boleh ini, sinti boleh ini sinten dari manusia yang pertama namanya pun Nabi Adam alaihissalam. Nyuwun datang Adam, wonten perwakilan lima memberikan, wahai Adam, tulungi aku, tulungi kami. Kami sudah tidak sanggup lagi berada di padang mahsyar yang kondisinya cukup tidak menyenangkan bagi kami. Percepatlah kami, bantulah kami untuk berkomunikasi dengan Tuhan, agar kami ini digolongkan orang-orang yang dihindarkan dari sesuatu yang amat sangat menyakitkan bagi kami saat ini. Maka Adam menghentikan, lastulah, aku orang duwe syafaat. Loh, kenapa dengan tidak punya syafaat? Bukankah engkau itu adalah manusia pertama yang pernah merasakan surga, dan dari engkaulah kita yang akan dijadikan untuk dikembalikan ke surga yang pernah engkau tempati? Dijawab oleh Adam, lastulah, aku orang duwe syafaat. Kenapa wahai Adam, wahai Abul Basar? Dijawab oleh Adam, saya pernah berbuat dosa sehingga saya ini dikeluarkan dari surga, yaitu akibat daripada menentang perintah Allah
berupa makan buah kulti. Kaget sedangkan menungso niku berpikir Adam sing paling cedhak kalian Gusti Allah, karena dianggap manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dijalui tulung untuk nyukani syafaat mawon boten gadah, karena dia merasa pernah berbuat dosa, yaitu menentang perintah Allah, larangan untuk memakan buah kulti, dilemparkan oleh Allah dalam kondisi tidak berpakaian di dalam dunia menikah. Tapi dari tidak berpakaian menikah, kalau panjenengan mengenal namanya aurat, mengenal namanya pakaian yang menutup tubuh, mengenal namanya libas takwa. Nah, ini sejarah. Sehingga dari situlah kalau panjenengan sadar ningali banyak informasi yang sebagian dari mereka informasi dijatuhkannya Adam ke dalam dunia menikah merupakan ujian kagum kula panjenengan, apakah layak orang yang akan dikembalikan ke dalam surganya Allah SWT. Wahai Nuh, tolong kami, berikan kami kemampuan untuk meminta perlindungan dari pedihnya pada mahsyar ini. Jawab kalian, lastulah, aku orang duit. Waduh, bukankah kamu menghindari air bah yang begitu luas, sehingga kau ini termasuk orang yang doanya tidak pernah tertolak oleh Allah, prediksinya selalu tepat, dan kau ini digolongkan orang-orang yang mampu, yang memiliki kedekatan spesial kepada Allah. Dijawab, lastulah, aku rati syafaat, karena syafaat ini pernah saya mintakan untuk anakku yang durhaka kepada Allah bernama Kan'an. Tim Bidi kalau pandangan sakit ningali informasi Bapak Soleh anak durhaka berkata, contohnya sejak zaman Nabi. Harus ngomong begini. Bapak cerdas, anak adalah duduk ilmu kata. Aku nanti kumpul bapak profesor, ibu profesor adalah anak itu kok belas SMA mohon bola balik gagal terus kuliah orang lulus dan seterusnya. Nah, ini ternyata salah satu bentuk ujian yang Allah hendak uji pada manusia ini. Salah satu pun terletak pada keturunan. Maka deskripsi keturunan itu digambarkan oleh doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Niku salah satu deskripsi narasi sholihin menika boten namung sederhana, tapi niku terikat dengan banyak hal. Pertama, dari proses orang tua itu hendak memiliki keturunan, maka harus dilalui melalui proses yang sah, namanya nikah. Dari nikah itu bukan langsung yang namanya memiliki keturunan, langsung pertemuan antara dua hal. Maka nikah itu al-waqtu al-jabtu bainal illatain, ketemunya dua kelamin yang berbeda. Bukan ngomong itu, tapi ada proses religiusitas yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Bersih dulu dari hal-hal yang menyebabkan orang itu dimasuki oleh setan. Maka muncul ada doa-doa tertentu, baru lahir namanya keturunan benih. Dan yang menarik lagi, benih menikah bisa terjaga kualitasnya, itu juga diperhatikan lagi dari sisi yang namanya asupan gizi. Apakah dia diambil atau diperoleh dari bentuk yang halal. Ingat, makanan yang haram itu ternyata berpengaruh tidak hanya pada diri sendiri, tapi keturunan yang ikut asupan makan. Maka nopo sakit boten ya, karena apa yang dia makan, apa yang dia ambil, kemudian dia berikan kepada anaknya. Efeknya tumbuh kembang di dalam tubuh anak. Siji, orang tua akan merasakan bagaimana anak itu tidak akan memberikan rasa hormat kepada orang tuanya. Jangankan bisa menjadi aset akhirat, jadi aset dunia maupun bukan sakit. Maka disinilah kenapa diminta rizki halal itu penting, karena itu akan berpengaruh, berdampak positif terhadap eksistensi rumah tangga. Ini
tolong kami, berikan kami kemampuan untuk meminta perlindungan dari pedihnya pada mahsyar ini. Jawab kalian, lastu laha, aku orang duwe. Waduh, bukankah kamu menghindari air bah yang begitu luas sehingga kau ini termasuk orang yang doanya tidak pernah tertolak oleh Allah, prediksinya selalu tepat, dan kau ini digolongkan orang-orang yang mampu, yang memiliki kedekatan spesial kepada Allah. Dijawab, lastu laha, aku orang syafaat. Karena syafaat ini pernah saya mintakan untuk anakku yang durhaka kepada Allah bernama Kanan. Tinggi kalau pandangan sakit ninggalin informasi Bapak soleh anak durhaka berkata, contohnya sejak zaman Nabi. Lalu semua boleh. Bapak cerdas, anak adalah duduk ilmu kata. Aku nanti kumpul Bapak profesor, ibu profesor adalah menganak itu kok belas SMA mohon bola bali gagal terus kuliah orang lulus dan seterusnya. Nah, ini ternyata salah satu bentuk ujian yang Allah hendak uji pada manusia ini, salah satu pun terletak pada keturunan. Maka deskripsi keturunan itu digambarkan oleh doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Niku salah satu deskripsi narasi sholihin menika boten namung sederhana, tapi niku terikat dengan banyak hal. Pertama, dari proses orang tua itu hendak memiliki keturunan, maka harus dilalui melalui proses yang sah, namanya nikah. Dari nikah itu wawon bukan langsung yang namanya memiliki keturunan, langsung pertemuan antara dua hal. Maka nikah itu al-waqtu al-jabtu bainal illatain, ketemunya dua kelamin yang berbeda. Bukan ngomong itu, tapi ada proses religiusitas yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Bersih dulu dari hal-hal yang menyebabkan orang itu dimasuki oleh setan. Maka muncul ada doa-doa tertentu, baru lahir namanya keturunan benih. Dan yang menarik lagi, benih menikah bisa terjaga kualitasnya, itu juga diperhatikan lagi dari sisi yang namanya asupan gizi. Apakah dia diambil atau diperoleh dari bentuk yang halal. Ingat, makanan yang haram itu ternyata berpengaruh tidak hanya pada diri sendiri, tapi keturunan yang ikut asupan makan. Maka nopo sakit boten ya, karena apa yang dia makan, apa yang dia ambil, kemudian dia berikan kepada anaknya. Efeknya tumbuh kembang di dalam tubuh anak. Siji, orang tua akan merasakan bagaimana anak itu tidak akan memberikan rasa hormat kepada orang tuanya. Jangankan bisa menjadi aset akhirat, jadi aset dunia maupun bukan sakit. Maka disinilah kenapa diminta rizki halal itu penting, karena itu akan berpengaruh, berdampak positif terhadap eksistensi rumah tangga. Polisi gadungan, kok ono TNI gadungan, mau Habib gadungan mau diwonten, Kiai gadungan mau diwonten. Sehingga dari situlah kemudian kilo panjenengan sedanten menikah diminta menghormati orang lain itu salah satu diantaranya karena ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, boten namun karena keturunan yang melekat di dalamnya. Karena dari sinilah orang bisa, dari ilmu lah orang itu bisa menjaga kualitasnya agar dia menjadi orang yang benar-benar terjaga oleh Allah dari hal-hal yang mampu menyebabkan mereka itu menjadi kurang rugi. Salah satu diantaranya menjadi calon penghuni nerakanya Allah karena beramal tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ini pentingnya nasab. Nasab kata Nabi semuanya dari bapaknya, kecuali nasabku yang diambil dari putriku. Nabi ini punika Fatimah. Nah, disinilah kemudian menyebabkan Pulau Panjenengan sedanten terikat dengan yang namanya istilah pernikahan, kemudian
keturunan dan istilah-istilah yang lain yang kita kenal sampai sekarang ada sebutan aset akhirat. Hubungan sebab akibat dia mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah, maka akibatnya dia akan dijaga oleh Allah ketika dia telah tiada. Mengatakan arca, siapa beli arca masuk neraka. Jadi kalau saya setuju betul dulu disopot ini, dan tidak setuju. Betul kan dalam banyak orang tuanya lupa si cewek harus payu, mungkin Tuhannya berbeda. Karena digawe didesain oleh orang tuanya. Nah, inilah kecerdasan yang menarik itu adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim, memberikan peluang dan informasi keterkaitan antara orang yang soleh dengan orang tuanya masih memperhatikan hubungan yang berkualitas. Terutama mati sedangkan Pak. Niku nggih wonten kebaikan ning kadarnya niku berbeda. Kadar kebaikan yang lebih tinggi adalah kadar kebaikan yang mampu memberikan manfaat dampak yang baik bagi orang lain dan diri sendiri, tapi tidak memberikan dampak keburukan secara nyata bagi orang lain. Niku kebaikan. Atau yang nyambut damel niku nggih baik. Tapi mungkin ada sisi buruknya, salah satu di antaranya dia meninggalkan keluarganya yang harus dan seterusnya. Ini salah satu bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan berdusta, melakukan dusta dengan orang tuanya, itu adalah motivasi kebaikan yang kemudian menyebabkan orang tuanya pun meragukan terhadap apa yang dia telah ciptakan. Aku orang duit, wah akhirnya kata ini, loh kok betul gak ada pripun wahai Musa? Lastulah aku orang duit. Kenapa wahai Musa? Musa menjawab, aku pernah membunuh orang karena kemarahanku. Kapan? Waktu pengikut Nabi Musa. Waktu itu Musa pernah sedang sibuk berdakwah keluar. Ketika keluar menikah meresani pengikutnya Bani Israel sedang dibully karena yang tidak suka dengan dirinya dengan komunitasnya. Seketika Musa ini melayu ngantem namun satu pukulan tok yang niku mencelak terus mati. Iki ampuh Musa. Saking nesu ya, karena yang nesu itu kadang-kadang kekuatannya melebihi usianya. Kekuatannya melebihi kadar tubuh fisiknya. Lah, pukulan ini yang menyebabkan membunuh orang ini menyebabkan Musa itu ngendikan kalian wong sing do njaluk sahabat. Lasulah aku orang duwe, kula mboten gadah orang duwe. Bingung kabeh wong sak donya iki sing ning padang pasar, mlayu teng Adam nolak, mlayu teng Nuh ngendikan mboten gadah, mlayu teng Ibrahim ngendikan mboten gadah, mlayu teng Musa ngendikan nggih mboten gadah. Akhirnya dia mengatakan, wahai Musa, berikan kami informasi siapa nabi dan utusan Allah yang mampu memberikan kami syafaat supaya kami ini dihindarkan dari siksa semacam ini. Wahai Musa, idhab anta, Musa menjawab, idhab anta ayuhan nas ilal Isa. Pergilah kalian semua kepada Isa. Maka sedianten mungkin pada masa ini wow, jamaah Nur Saadah dan kawan-kawan ini wow, itu sami berbondong-bondong golek Nabi Isa, pinanggi karena Nabi Isa. Matur datang Isa, wahai Isa, kami umat manusia yang saat ini sudah merasa lelah, merasa sakit, merasa pedih di padang mahsyar ini. Mintakan kami syafaat, mintakan kami ampunan dari Allah dan masukkan kami dalam surga melalui syafaatmu wahai Isa. Engkau ini termasuk orang yang berdoa tidak pernah tertolak. Dalam dirimu terdapat mukjizat-mukjizat yang ditempelkan oleh Allah hingga mengalir air dari sela-sela tangan dan mampu menghidupkan orang yang telah tiada. Maka kami yakin engkau ini termasuk orang-orang yang mampu memberikan kepada kami ini adalah syafaat. Sehingga dari syafaat yang kau berikan ini menyebabkan kami akan dikembalikan ke dalam kondisi yang baik kembali dan layak masuk surga Allah. Bisa belum berikan. Lastulahan
Ya Allah, sholat pada masa itu wajib kan. Loh, Isa lagi ketika telah setelah kula boten gadah syafaat yang menyebabkan kalian terhindar dari segala macam akibat daripada kehidupan yang Allah berikan kepada kalian. Dan semuanya harus melalui proses macam ini. Lastulah wajib. Kenapa Moli mengatakan tidak punya? Bahwa Moli adalah makhluk yang paling istimewa setelah Adam, diciptakan tanpa melalui proses ayat, tapi lahir dari seorang rahim ibu yang kemudian dikenal sebagai anak Tuhan. Kemudian dijawab oleh Isa, salah satu sebab aku ini tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena sebagian daripada umat manusia ini telah menjadikan aku Tuhan di muka bumi. Maka aku tidak bisa, karena manusia sudah sebagian menuhankanku. Disitulah aku tidak berani untuk meminta syafaat kepada Allah SWT untuk kalian semua. Itu nanti akan menegaskan bahwa aku ini adalah bagian daripada cerita yang telah pernah dari mereka ciptakan. Lastulah orang tua, wah manusia itu bingung dengan berkata, wahai Isa, berikan kepada kami informasi siapa lagi yang layak kami datangi untuk kami minta syafaatnya. Isa itu jawab ketika idhab antum ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah manusia ini boleh pinake kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di padang masa ini. Yang beribu terus perwakilan dari manusia minggu menawat dibujuk Pak Zainal sebagai jubir untuk matur kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ini jamaah mursa'adah, kami ini manusia yang sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tempat yang saat ini sungguh menyakitkan bagi kami. Kami minta tolong kepada Engkau wahai Muhammad, mintakan kami kepada Allah untuk diampuni segala macam dosa kami, dan kami ini digolongkan orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Nabi Muhammad yang mengatakan lahu syafaat, li syafaat, aku punya syafaat. Nah, bakso mendikan konten. Kemudian Rasulullah menikah sujud, meletakkan kepalanya di tempat sujud. Dan sangat. Kemudian Allah menikah negur dari Muhammad. Wahai Muhammad, ada apa? Apa yang hendak kau sampaikan wahai Muhammad? Muhammad itu bangun dengan menghentikan. Ya Allah, selama aku ini hidup, aku tidak pernah untuk meminta segala sesuatu yang berkaitan dengan umatku. Karena dulu pun ketika aku ini meninggalkan dunia ini, aku selalu mengatakan ummati. Karena aku pernah meminta kepada Engkau 3 hal. Salah satu di antaranya seluruh umatku ini dimasukkan ke dalam surga Engkau. Allah kemudian mengatakan kepada Muhammad, lantas apa yang Engkau inginkan wahai Muhammad? Masukkanlah segenap umatku yang telah menyembah Engkau dalam surga Engkau ya Rasulullah. Ya Allah, maka dijawab setuju. Ya enggak sedatan nonton surga. Ning tas sing keri niku wong sing ngaku muslim, sing ngaku iman, tapi dia telah masih berbuat maksiat. Ning ibadah ora ning masjid tapi ibadah di tempat-tempat maksiat. Ning kadang-kadang kelingan terhadap dosa yang mereka buat itu di rada wedi. Orang rada wedi padahal ora diwedi babar. Bisa maksiat terus. Kemudian Rasul itu dalam kondisi tasih sujud. Tangketi meneh kalian Gusti Allah. Ana apa meneh? Ya Allah, masih tertinggal umatku ya Allah. Siapa yang di dalam dirinya terdapat misqala dzarrah minal iman, minal Islam, yang di dalam dirinya itu terdapat sedikit
mohon keimanan terhadap engkau dan aku ya wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini dalam kondisi sedang digoreng wonten neraka. Dan menarik kata Allah, kalau dia ini ada sedikit keimanan di dalam dirinya, maka dia juga akan layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian yang menarik dari kisah ini, ternyata syafaat yang disampaikan oleh Rasulullah menikah mampu memberikan sesuatu yang kita yakini sampai saat ini menjadi buah yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka kita layak minta kepada Allah menjadi orang-orang yang istiqomah dan kemudian dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Maka dalam hadis, di dalam beberapa riwayat dijelaskan sebuah informasi untuk menuju surga, untuk menuju tempat di mana Allah pernah menciptakan dan menaruh Adam alaihissalam. Itu adalah bagian daripada upaya dan usaha yang kita lakukan dengan cara mencintai Rasulullah secara totalitas. Salah satu di antaranya adalah mengambil petunjuk-petunjuk yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk umat manusia, dan salah satu bentuk lainnya adalah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian yang melekat sebagai seorang muslim yang mencintai nabinya. Dan dari situlah Muhammad Standar diajarkan untuk mencintai orang-orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Siapa mereka? Para wakil-wakil Nabi yang dikenal dengan istilah ulama. Nah, itulah ulama mereka menjadi para pewaris Nabi karena banyak keilmuan yang ada di dalam diri ulama, representasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Turun dari situ nanti akan ketemu orang-orang yang menyampaikan agama. Dari agama itulah kemudian ulama dengan ngerti mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang menyebabkan manusia menjadi bagian yang akan dihindarkan oleh Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Quran ketika ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang di dalamnya terdapat malaikat, yang malaikat ini tidak pernah tersenyum sedikit pun. Nah, senyum itu namun sepindah. Kapan? Waktu Nabi Muhammad ajak Mi'raj ke Sidratul Muntaha di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad itu sempat taklet, semua yang ada di sini tersenyum senang kepadaku, tapi ada satu yang nyengir. Anak dari Jibril ini sinten? Itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka. Dia hanya diberikan kesempatan senyum sekali, itu pun nyengir. Karena kalau nanti guyu ngakak coba nekok ketok untune, niku bahwa dia sebagai malaikat maut, niku malaikat menjaga neraka menjadi berantakan. Sehingga dari itulah kemudian perubahan dengan cara ningali salah satu informasi-informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan akan mendapatkan hasil atas apa yang kita peroleh. Sehingga dari kecintaan kita, amaliyah kita, amalan yang kita lakukan dalam kesehariannya, kita berharap pada Allah senantiasa diterima oleh Allah dan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka dari situ kembali lagi pada mukadimah yang saya baca di awal tadi. Manusia diciptakan dengan 3 unsur yang saling melengkapi. Ada jasad, ada ruh, ada yang namanya jiwa. Jasad disebut dengan istilah sendiri, ruh disebut dengan istilah sendiri, dan yang terakhir disebut nafas. Nafas menikah yang berorientasi untuk menggerakkan perilaku manusia. Maka di dalam Quran disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Ini menarik. Nah, dari sini ulama dengan bisa mengetahui ternyata keterikatan ini luar biasa. Maka indikator sederhana orang yang senantiasa akan merasa dekat kepada Allah, salah satu indikatornya dia mulai ridho terhadap kehidupan yang Allah berikan. Nanti sebagai ridho lahir sifat tawakal. Tawakal ini menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal menika semenarik malih
ibadahnya menikah tidak hanya berorientasi untuk mengharapkan surga, tapi yang dia diharapkan adalah dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dalam rumus ilmu tasawuf level yang paling tinggi. Oh, ibadah sedekah itu bukan berharap masuk surga, tapi berharap hanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua ada namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu sing mengajak manusia bimbang. Maka biasanya indikatornya letaknya wonten akal sing dipikir untung rugi dan seterusnya. Maka manusia ini wonten bimbang, wonten ragu, bahkan antara keraguan sama keyakinan menika luwih banter bimbangnya. Maka muncul sebuah ilustrasi al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang turun, kadang naik, tapi prosentasenya lebih banyak turun ketika manusia menikah terikat dengan kehidupan di dunia. Jiwa yang masuk dalam kategori lawamah. Nah yang terakhir namanya jiwa amarah bisu. Amarah bisu. Amarah bisu menikah jiwa yang paling yang mengarahkan kepada manusia kepada sisi yang negatif. Napa niku perangai-perangai hewani niku wau. Maka digambarkan alat pergerakan manusia menika tergantung mana yang paling dominan. Kalau mengikuti kata hati biasanya pun yang menika penuh hikmah bijaksana. Karena hati sing saged kontrol ing mriku tempat cinta tempat apa-apa. Maka rahmatullah niku panggenipun wonten hati. Ora penak niku panggenipun wonten hati. Ora nyaman niku panggenipun wonten panah. Boten sekeco niku panggenipun wonten panah. Gambarkan nafsul lawamah. Sehingga segala sesuatu nak dipikirkan itu menika wonten sesuatu sing boten saged dijangkau oleh akal. Maka wonten kalimat ingkang menarik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, "Man tamada ala aqlihi faqad ihtalla." Kalau orang menikah senantiasa berpegang teguh dengan akalnya, boleh berpikir, percaya diri dengan akalnya, maka dia akan termasuk orang yang tersesat. Kalau selain akal, perut dan bawah perut dan bawah perut ini dipun gambarkan sebagai hewani, makan hal-hal yang lain. Maka manusia itu tumindakipun diukur dari 3 indikator. Dari mana orang tersebut berbuat? Nak nuruti keinginan perut dan bawah perut, maka manusia itu diberi koyok jenis binatang, rakus, tamak, itu sedanten mikir wetenge piyambak. Pezina mencari sesuatu yang tidak sah, niku mikir di sore piyambak. Nah kalau orang itu naik kayak gini akal sama hati, maka dia sedang menjadi seorang manusia yang mampu menyebabkan dia ini akan dihindarkan oleh Allah dari adab-adab yang Allah janjikan kepada seluruh umat manusia yang membantah atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Quran panjenengan diturunkan oleh Allah ke dalam adab dengan oleh Allah ke dalam dunia, dan akhirnya lahirlah Quran panjenengan sedangkan dan kemudian terbebani dengan hukum Allah, dan terbebani ini dalam istilah fikihnya mukallaf, sehingga dari perbuatan yang kita lakukan akan dihitung, yang kita kenal dengan sebutan akan dihisab. Apakah Quran panjenengan termasuk orang-orang yang layak masuk surganya Allah, ataukah orang-orang yang harus mampir dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah dan senantiasa rajin untuk bersolawat, harapannya adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga kita digolongkan orang-orang yang tidak mendapatkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan, tapi dilindungi oleh Allah dengan syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian berdampak kepada kita semua yang hidup di dunia ini. Allahumma amin. Tetap bersama akhir menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah.